wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asma'in nama ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Bapak Dahlan Salim Zarkasi, wonten putranipun Kiai Haji Bunyamin, sedanten koordinator Qiraati, termasuk Mbah Kawula, Ibu Tuhah Minan, mergi niku pernah mbah bae kula niku jek turunan Kajen. Pakai bahasa Indonesia kan? Ya. Sebelumnya saya alhamdulillah wa syukurillah punya kesempatan berbagi kewajiban tentang sistem penulisan Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Gofur secara detail sejarah Rasem Utsmani. Tapi sebelum menginjak ke sana, saya mau sedikit menjelaskan secara keharusan-keharusan itu. 6 tahun yang lalu, saya diminta memberi makalah untuk seminar Rasem Utsmani. Kemudian karena saya berwatak kiai, makalah itu tak bikin satu kitab berbahasa Arab. Khawatir saya kalau pakai bahasa Indonesia, orang mencomot 1-2 kalimat yang kemudian nanti menjadi masalah. Pesan saya kepada teman-teman Qiraati, ini pesan yang fardhu ain, adalah membayangkan satu fatalistik, satu kerancuan yang ekstrim atau kesalahan yang ekstrim karena akibat dari salah pemotongan ayat atau salah kutipan ayat, dan itu oleh ulama disebut saktah. Jadi sesi pertama ini saya menjelaskan sekian traumatik salah wakaf. Misalnya begini, kenapa ada saktah? Karena kalau nggak ada saktah, nggak ada jeda, itu satu kalimat itu diduga sebagai penjelas kalimat sebelumnya, atau naat atau sifat dalam bahasa pondok. Misalnya Allah mensifati Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu apa? Iwaja, saktah, kemudian apa? Qayyimah. Andai kan tidak disaktah, maka cara makna ini gini: Alhamdulillah yang menurunkan Quran atau kitab kepada hambanya, dan kitab itu tidak dibikin bengkok, juga tidak dibikin lurus. Berarti setengah bengkok, setengah lurus. Tentu itu menjadi fatal, menjadi kafir kalau kita berpikir begitu. Dengan disaktah, maka maknanya menjadi walam yaj'al lahu iwaja, dan Quran itu tidak dibikin oleh Allah sebagai yang bengkok. Jeda itu kemudian anggap saja masa penyimpulan. Tidak bengkok itu apa sih? Qayyimah. Maknanya tidak bengkok adalah berposisi qayyimah, lurus. Sehingga memang harus saktah, kalau enggak ya fatal itu. Artinya betapa fatalnya kita kalau baca itu tidak saktah, karena maknanya jadi Allah tidak bikin bengkok, juga enggak bikin lurus. Begitu juga misalnya saktah dalam surat Yasin. Ketika orang kafir bangun dari kubur karena dia kafir, dia itu tidak iman adanya hari kebangkitan. Kemudian pas bangkit dia bilang, Mam ba'athana mim marqadina wa diwanu fi khafis sur fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun qalu ya wailana mam ba'athana mim marqadina. Artinya kan, siapa sih yang bangkitkan saya ini, kok tahu-tahu hidup lagi padahal saya sudah mati, kok bangkit lagi? Itu siapa yang bangkitkan? Kemudian oleh Allah lewat malaikat dijawab, hadza ma wa'adar rahman. Kejadian bangkit ini adalah sesuai janji Allah yang Rahman. Artinya apa? Pertanyaannya dari orang kafir dijawab oleh Allah, sehingga ada
kalimat tanya, ada kalimat jawab. Supaya tidak satu menjadi kalimat tanya, diket, dipotong, lah itu disebut sakta. Kalau nggak pakai sakta, maka menjadi begini. Siapa yang bangkitkan kami, ini sesuai janji Allah, itu jadi aneh. Karena orang kafir tidak iman terhadap janji Allah. Karena koilnya beda, yang satu mengatakan pertanyaan, yang satu mengatakan sebagai jawaban. Nah, itu ibarat di kalimat sastra diket pakai tanda kutip atau ganti alenia atau ganti baris supaya memastikan pengkata yang pertama tidak pengkata yang kedua. Nah, itu namanya apa? Sakta. Sehingga menjadi jelas man ba'atsana mim marqadina sakta. Siapa yang bangkitkan kami? Dijawab hadza ma watar. Artinya tentu itu bitalaki min afwahil masyayikh. Kita menerima sakta itu dari para guru-guru kita. Tapi harus terimplementasi dalam bentuk penulisan. Bentuk penulisan misalnya sakta ditandai dengan sin, kaf, ta, ha. Atau apa saja tanda, yang penting ada kepastian itu apa? Sakta. Ini penting saya utarakan. Jadi kata para ulama, kalau mengkaji sesuatu itu bayangkan nilai fatalistiknya, nilai bahayanya. Begitu juga di bab waqaf. Wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah orang itu tahu tajwid, maka wajib mengenali waqaf. Karena kalau waqaf itu tidak benar atau wasol tidak benar, maka menjadi kalimat yang fatal. Misalnya ada orang ngaji gini, misalnya sampean memberi contoh gunnah, kemudian hanya nulis ayat innallaha la yastahyi terus waqaf. Itu terjemahnya kan Allah tidak punya rasa malu. Itu kan bahaya sekali. Sehingga meskipun kita mau nerangkan gunnahnya inna, gak boleh motong di la yastahyi karena jadi maknanya rusak. Padahal makna yang benar, Allah tidak malu bikin contoh dengan melibatkan nyamuk dan yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Tapi bayangkan misalnya dalam satu potongan kiroati atau apa saja, kemudian kita menulis hanya innallaha apa? La yastahyi. Kayak apa malunya kita? Begitu seterusnya di semua bab. Atau misalnya dalam contoh yang ekstrim di surat apa di Hamim Tanzil itu ada ayat wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Begitulah jelas dan pasti sesuai titah Allah bahwa haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Orang-orang kafir pasti annahum ashabun nar, mereka itu penduduk neraka. Terus kamu wasolkan. Kalau sampai wasolkan, bisa dibites sama malaikat. Misalnya kamu wasolkan, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya wa man hawla. Berarti terjemahnya apa? Kamu ingin tahu penduduk neraka itu siapa? Alladzina yahmiluna al-arsya, itu malaikat-malaikat yang membawa apa? Aras. Oh, bisa dihabisi sama malaikat sama itu. Nah, yang seperti itu mau tidak mau kalau harus waqaf. Annahum ashabun nar, bahwa orang-orang kafir penduduk neraka, waqaf. Kemudian kita mulai dengan terkib mubtada atau jumlah istinafiyah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu iku yusabbihuna bihamdi rabbihim. Artinya kalau misalnya sama-sama menyetokkan rasul ayat, pertama ayat ya jangan contohkan ashabun nar terus contoh ayatnya alladzina yahmiluna al-arsya, karena ini melahirkan makna yang sangat fatal. Jadi menurut saya sebelum teman-teman mengenali Rasul Usmani, yang penting dalam sistem penulisan kamu cari sisi gawatnya. Dan itu memang sunnatullah. Allah itu kalau membuat satu faham, memahamkan orang itu, memang Allah membayangkan sisi gawatnya, sisi buruknya. Sehingga orang itu jeda. Jeda itu ya jeda ya mau corong Jawa, mau mendok, mau mari, mau tobat. Karena itu memang tradisinya ulama. Sehingga Quran disebut nazir. Nazir itu kalau memperingatkan sesuatu nyari sistem ekstrimnya. Misalnya begini, saya beri contoh waqaf lagi, ini masih yang gampang-gampang saja. Saya beri contoh waqaf yang di surat Yasin misalnya, fala yahzunka qauluhum,
Muhammad, kamu jangan susah atau risau terhadap apa yang mereka katakan. Yaitu orang kafir komentar kalau kamu itu lasta mursala, kamu itu tidak nabi. Terus kamu tidak wakaf, kamu wasol misalnya fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Berarti maknanya gini, kamu jangan risau terhadap ucapan orang kafir yang mengatakan inna na'lamu ma yusirruna. Itu kan fatal sekali karena inna na'lamu itu sudah tidak menceritakan ocehan orang kafir, tapi Allah apa istilahnya itu coro Jawa ngerem-ngerem Nabi, tasliyatun lin Nabi Muhammad, jangan risau terhadap komentar orang kafir sebab aku sebagai Tuhan tahu apa yang dikatakan mereka dan aku mihak kamu. Jadi ya sudah, berarti qauluhum dikasih mem waqaf lazim, memang harus berhenti di situ. Sehingga inna na'lamu itu beda konteks dengan qauluhum. Nah, kita semua belajar Quran itu harus seperti itu. Sehingga nanti tidak terjadi makna-makna yang fatal menurut pakar-pakarnya, menurut para ahlinya. Karena sesuatu itu akan begitu jelas bagi ahlinya. Terus contoh keempat misalnya tentang takhfiful hamazat. Meskipun kita mungkin teman-teman kiroati atau saya sendiri semuanya lah, meskipun kita tidak membidangi ilmu kiroat, tapi kita tahu polanya. Pola itu misalnya begini ya, Hamzah itu ya Hamzah yang ditandai dengan Roksul Aini ya, kepala Ain dipotong, itu namanya apa? Hamzah. Itu ya Hamzah itu. Tapi mulai dulu nasibnya Hamzah itu bisa ditakhfif. Ditakhfif itu diringankan karena huruf Hamzah itu berat. Misalnya orang Arab kalau bilang itu bada'ad dinu horiban wa sayaudu horiban kama bada'a. Tapi orang Arab bilang kama bada'. Ya, wahakabit tajwidi nazman khuriro misalnya. Itu misalnya musonef dulu bilang limang koro, mananya limang koroa, orang Arab bilang apa? Mang koro. Ini dengerin dulu, nanti tak contohkan sekian pola. Mang koroa, orang Arab bilang mang koro. Irsyadul qori'i, kadang hanya dibaca irsyadul qori. Seperti di tiba ya ahlas syani, artinya ya ahlas syani dibaca ya ahlas syani. Nah, karena potensi Hamzah itu bisa ditakhfif, sehingga ya ini mungkin saya karena bapak saya dulu ngaji di kajian di Badola di di mertuanya Butuha itu juga dulu pernah ngaji buyut saya di Zubaidi. Jadi bapak saya itu 2 kali ngaji itu di keluarga ibu saya. Jadi mulai kecil saya memang nekuni Quran ya secara hifdzon maupun secara ilman. Hamzah itu memang nasibnya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Karena nasibnya seperti itu, pola-pola qiraah sab'ah pasti begitu. Tidak mungkin begitu, pasti begitu. Misalnya saya beri contoh yang terkenal saja. Amana, kalau dalam iklal asluhu amana, ada 2 hamzah maka diringkas jadi apa? Amana. Imanan berarti aslinya imanan, karena hamzah 2 artinya imanan, berhubung ada kasroh, hamzah kedua diganti ya, maka bacanya imanan. Nah, harusnya yu'minu juga yu'minu, mu'minun harusnya mu'minun, karena yu'minu ada hamzah, di situ ada dhamma, harusnya yu'minu. Nah, di sini benar ada qiraah Abu Ja'far Al-Qaqqa bacanya yu'minun, mu'minun dibaca mu'minun. Nah, itu logikanya seperti itu. Paham ya? Ya tentu kita tidak boleh ikut itu karena kita qiraat Asim min riwayati Hafs. Tapi sampean biar tahu polanya. Tapi Anda jangan ngira kalau Asim tidak pernah melakukan itu. Misalnya Imam Asim melakukan itu di lafaz huzuan. Kita tahu fi'il madinya haza'a yahza'u hus'an. Mahmus lam. Tapi Imam Asim baca huzuan. Berarti di sini wawu asal usulnya hamzah. Sehingga kita tahu maknanya huzuan itu ngenyek, menghina. Kafa'a yakfa'u kuf'an atau kufu'an, tapi Imam Asim baca kufu'an. Sehingga kita tahu meskipun sudah dibaca kufu'an, kita tahu maknanya itu yang sepadan. Kalau Anda ngaji fikih, nikah itu kalau bisa dengan yang kuf'an, bukan kufu'an tapi dengan
kuf'an karena memang asalnya hamzah. Nah, kemudian para pakar-pakar Rasm Utsmani, jadi qiraah sab'ah itu qiraah yang ditelurkan satu oleh riwayat, dua karena oleh Rasm Utsmani sayyahtamiluhu al-qiraatus sab'u, yang memang dari Rasm Utsmani itu terlihat sekian potensi dalam qiraah sab'ah. Saya beri contoh misalnya Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Ya, saya ulang lagi, Imam Nafi' itu qari'un madaniyun. Kalau Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Kalau Imam Asim itu qari'un kufiyun. Jadi qari' Kufah itu paling banyak. Karena ada 3, siapa? Asim, Kisai, Hamzah. Ini semuanya apa? Kufah. Imam Asim itu baca ya ayyuhan nabiyyu. Oke, benar. Tapi secara kalimat, kosakata atau madatul kalimat itu benar Imam Nafi'. Beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Kalau nabiyin ya dibaca apa? Nabiin itu. Kenapa? Karena yang dikatakan nabi adalah man naba'a anillah, orang yang menceritakan hukum-hukumnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu disebut apa? Nabi. Nah, kalau maknanya cerita itu dari apa matinya? Naba'a apa? Naba. Harusnya fahuwa nabiun apa? Fahuwa nabiun. Tapi orang Quraisy tuh nggak suka hamzah, sukanya takhfif, makanya nggak baca nabiun tapi apa? Nabiyun. Tapi uniknya di fi'il tetap pakai hamzah. Kita semua hafal misalnya, coba Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Pakai apa? Hamzah apa pakai ya? Hamzah. Amma yatasaalun anin naba'il azim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Nah, Nabi adalah orang sing naba'anillah, yang bercerita tentang ketentuan Allah. Harusnya pakainya hamzah. Tapi orang Quraisy di isim fa'ilnya pakai ya. Nah, ini pakai ya bukan berarti nakis ya. Iya, dia tetap mahmuz, lam. Tapi yang sudah ditakhfif jadi ya. Jadi ya, makanya kalau maknanya ya Yuhan Nabiyu, he wong sing nyeritakno ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita akan tahu, jadi pola-pola sab'ah itu tetap sebagian ditentukan oleh bentuk Rasm Utsmani. Makanya kalau dalam disiplin Rasm Utsmani, Maliki Yaumiddin ditulis pakai alif itu kriminal besar. Paham ya? Karena kalau ditulis pakai alif, Imam Kisai terus beberapa ulama yang baca bi qasril mim, ada nggak qiraah yang baca Maliki Yaumiddin? Ada nggak? Ada. Yang baca panjang itu hanya Kisai dan Asim. Al-Bakun baca bi qasril mim. Jadi ya cara partai itu 7, yang 2 yang baca mat itu hanya 2. Bukan 02, 2 orang maksudnya, bukan 02, 2 orang. Yaitu Asim dan siapa? Kisai. Itu bacanya Maliki Yaumiddin. Lainnya itu baca apa? Maliki Yaumiddin. Bagi pembaca Maliki Yaumiddin tersiksa enggak kalau ada penulis yang menulis mim dikasih alif? Pasti tersiksa karena dia enggak punya peluang untuk baca pendek. Wong ada alif. Alif tentu mat tobi i. Lah kalau ada alif kan berarti dia enggak punya kesempatan baca apa? Pendek. Sehingga pakar Rasm enggak mau ditulis pakai alif, harus tanpa alif. Sehingga yang baca panjang dianggap ada alif muqaddaro, paham ya? Yang baca pendek ya memang nggak ada alif, maka dibaca pendek. Contoh berikutnya, karena saya sudah lupa jumlahnya, nanti nomor berapa berikutnya aja, jadi ini gampang. Nah, nanti sampean pinter sendiri, nanti sekian contoh nanti pinter sendiri. Karena kan aneh, qiraati itu kan bikin anak-anak bisa baca karena contohnya diulang-ulang. Kalau sampean contoh tak ulang-ulang kok tidak pinter, berarti sampean menentang metodenya sendiri. Jadi ini kan coba semua filosofi ngulang-ulang contoh kan biar gampang dihafal ya. Terus terpola, termindset ya kak. Jadi setelah saya ngaji ini sudah nggak boleh ada yang tanya, harusnya sudah pinter. Tadi saya sudah bilang sama Mas Hakim, nanti kalau sesi kedua banyak yang tanya, berarti belum pinter. Tapi ya nggak apa-apa, nanti diniati musyawarah ya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya sampean tak jadikan narasumber, sampai bisa ngalahkan narasumber. Jadi kalau saya nanti tidak bisa, kemungkinannya 2. Sampean sudah pinter, berarti sampean bohong, sudah pinter kok ngaji.
Atau butuhnya ngel-ngelon narasumber, berarti sampean Bani Israel. Bani Israel itu kalau tanya butuhnya nabinya kangelan, sudah gak mikir. Gitu. Begini contoh yang berikutnya, lafadz sa'ala. Kita tahu sa'ala itu mahmus ain, ya karena hamzanya ada di ain fi'il. Sa'ala yas'alu su'alan. Harusnya fi'il amarnya apa? Is'al la tas'al. Oke, kita sepakat is'al la tas'al. Tapi itu kan kalau kita belajar sorof. Belajar sorof masih kita latihan ngaji, memang is'al la tas'al. Masalahnya dalam dialek Rasulullah seringnya pakai kata sal. Salma badalak, sal amma badalak. Di Quran kita juga ada kata sal bani Israila, salhum ayyuhum bidzalika. Semuanya pakai sal. Dengerin ya. Berarti fi'il amarnya bukan lagi is'al tapi apa? Sal. Nah, sekarang ada lafaz yang misterius. Misterius itu begini, misalnya nulis was'alhum anil qaryatil lati kanat khadiratal bahr fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita baca fas'alu ahla dzikri, kita baca was'alhum anil qaryah. Tapi meskipun kita baca demikian, tetap nggak boleh nulis wawu. Ini tak beri contoh ini, coba Amin dibuka mohon. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ditulis sama nggak? Ya ditulis. Oh, ini buka. Kuyo wong-wong iki. Kak disiapin. Betul. Ya. Tulisan saya tapi jelek ini. Enggak apa-apa ya. Kalau nulis tetap gini wawu ya, sin, terus panjang, terus begini. Meskipun kita baca was'alhum tetap tulisannya wawu, sin, lam, ha, mim. Ya sudah cukup nih. Sehingga Imam Ibnu Katsir bacanya wasalhum apa? Imam Ibnu Katsir bacanya apa? Wasalhum. Kalau kita baca wasalhum. Yang nggak boleh dalam Rasm Utsmani ditulis begini, wawu, alif, sin, terus di sini ada hamzah. Nah, karena kalau ditulis begini, Ibnu Katsir nggak punya kesempatan baca wasalhum. Maka ini sudah partisan ini. Paham ya? Kalau sudah ditulis gini, kalau nggak 01, 02 ini sudah. Paham ya? Karena kalau ditulis gini, Imam Ibnu Katsir tidak punya kesempatan baca apa? Wasalhum. Makanya sampai cek di semua Quran, asal sudah ditulis dengan standar Rasm Utsmani, pasti ini nggak ada alif, nggak ada apa? Hamzah, terus ini digandeng. Sehingga potensi dibaca wasalhum ya potensi dibaca wasalhum. Paham ya? Jadi saya ulang lagi, ukuran ilmu itu gampang, cari sisi ekstrimnya. Saya ulang lagi, cari sisi ekstrimnya. Nanti kamu akan serius belajar. Kalau sampean nggak cari sisi ekstrimnya, maka nganggap ilmu itu tidak penting. Misalnya gini ya, bahaya racun itu, bahaya narkoba. Wah, kalau orang ngefly bisa terus merkosa orang, bisa zina, bisa bunuh saudara. Terus akan nganggep narkoba itu buruk sekali. Tapi kalau kamu nggak narkoba biasa, ya kan coba-coba, bisa saja nggak punya akibat apa-apa. Nggak bisa narkoba semua orang Indonesia. Makanya menyangkut zina juga gitu. Rasulullah itu kalau melarang zina itu luar biasa. Ada seorang pemuda mau masuk Islam karena dia itu hiperseks. Dia bilang gini ke para sahabat, saya mau masuk Islam, syaratnya tetap boleh zina karena dia jenis hiperseks. Nah, terus kata para sahabat, ya tidak mungkin lah Islam membolehkan apa? Zina. Setelah mau sowan Nabi ada gaduh itu karena ditahan oleh para sahabat di luar. Nabi akhirnya dengar, ada apa kok gaduh itu? Itu ada pemuda ya Rasulullah masuk Islam tapi dengan syarat boleh zina. Terus mereka melarang sowan kenjenengan gitu. Kata Nabi, nggak apa-apa, silahkan tetap ke saya. Setelah sowan ke Nabi, uniknya Nabi itu tidak marah, bilang gini ke pemuda tadi, atau hibbuhu li bintik, kamu suka misalnya punya anak putri digondol lanangan ngalor ngidul, wah ya tidak suka ya Rasul, yang gondol putri saya tak bacok katanya. Di mana orang nakal itu kan setengah preman. Atau hibbuhu li ummik, kamu senang punya ibu kemudian ya didemuni orang ngalor ngidul, wah tidak senang ya Rasul. Itu dicontohkan, atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li kholatik, atau hibbuhu li ammatik. Sampai pemuda tadi
Oh kurang ajar tenan wong zina gitu. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada sesuatu seburuk zina. Saya bersumpah tidak akan zina. Karena dia bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita, pada ibu kita, pada istri kita. Begitu juga Nabi kalau ada orang maling. Kira-kira kalau ada orang maling terus maling sepeda motor, kemudian sepeda motornya dicolong orang, kira-kira misoh enggak? Wah semua sepedaku dicolong. Padahal dia sendiri dapatnya juga hasil nyolong. Artinya sesuatu itu bisa ditakbih itu diburukkan seburuk-buruknya supaya dijauhi. Begitu juga dalam satu disiplin ilmu. Ilmu itu punya disiplin. Nah, dari disiplin ilmu itu termasuk diketahui cara penulisan hamzah. Penulisan hamzah adalah kaidahnya begini, dengerin ya. Kalau hamzah rofa maka ditulis dengan suratul wawi. Kalau hamzah itu nasab ditulis suratul alif. Kalau hamzah itu kasroh ditulis suratul ya. Nah, karena yang tertulis itu hanya surahnya saja, dengerin ya, karena yang tertulis hanya surahnya saja. Resikonya misalnya tulisan begini, kamu baca yu'minun, karena memang hamzah kalau rofa ditulis wawu, kamu baca tetap yu'minun, menganggap wawu ini suratul hamzah. Tapi bagi bacaannya Abu Ja'far qiraah asroh, memang ini dianggap wawu sehingga tetap baca yu'minun. Sama ketika kufuan ditulis begini, Imam Asim ya bacanya memang wawu, dia nganggap hamzah sudah ditakhfif, diringankan menjadi wawu, bacanya kufuan. Tapi ulama lain nganggap ini hamzah sehingga tetap dibaca apa? Kuf'an atau kufuan. Paham ya? Sehingga nggak boleh misalnya dalam Rasul Utsmani, karena sampean ngikuti qiraah tertentu terus nulisnya gini, kuf'an gini. Kalau sudah kamu tulis kuf'an gini, habis yang baca kufuan karena sudah jadi partai hamzah ini. Bukan partai apa? Wawu. Nah makanya Rasul Utsmani adalah Rasul yang dengan metode itu memungkinkan semua potensi dalam qiraah sabah. Paham ya? Ini penting saya utarakan kenapa saya itu berkali-kali jadi konsultan tentang Rasul Utsmani. Karena memang itu penting sekali. Terus ini contoh terakhir sebelum saya tutup sesi pertama, karena saya juga nggak biasa ngaji seperti ini, makanya nggak usah diulangi. Contoh terakhir itu tentang hak sakta. Hak sakta itu hak paling sulit dalam Rasul Utsmani. Karena harus ditulis, tapi harus dianggap hilang. Ya harus hilang, tapi tetap harus ditulis. Mungkin Anda tidak pernah sadar kalau misalnya baca hak sakta. Yang terkenal apa hak sakta itu? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya letani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Terus ma aghna anni maliyah halaka anni. Itu kan ada 4 ayat berjejer, ada hak apa? Hak sakta. Nah kenapa kita harus repot-repot? Itu ada di kitab saya semua.